Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah kajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah Masjid Al-Ghafur Sentra Dawal Haramain rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini benar-benar mendapatkan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan kajian, mari kita membaca doa awal majelis agar bertambah keberkahan yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang beto kitab halaman 10. Khosaisu ammatun lil ummatil Muhammadiyah. Khosaisu, keistimewaan amatun yang bersifat umum lil ummatil Muhammadiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan awalan raf'ul isri. Yang pertama adalah raf'ul isri. Apa itu raf'ul isri? Menghilangkan beban, menghilangkan belenggu, menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan syariat beragama. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki apabila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, syariatnya niki jauh lebih ringan, jauh lebih enteng, jauh lebih mudah daripada syariat-syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Contoh umat terdahulu dalam menghilangkan najis. Ketika pakaian itu terkena najis, syariat
umat-umat terdahulu itu tidak cukup untuk dibasuh, dikelucur ambek banyu. Mboten. Bagaimana mereka mensucikan baju atau pakaian atau apapun yang terkena najis? Dipotong baju terus kena najis maka harus diketok. Itu syariat umatnya nabi-nabi terdahulu, syariatnya Bani Israel, pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Dah niyo kula kali panjenengan umat Kanjeng Nabi terus syariate padha kaya syariate Bani Israel. Masya Allah, kaya apa? Loh, wonten niku mboten mung cuman baju. Bahkan fil jismi, nanti dijelaskan. Anggota tubuh pun seperti itu. Bayangaken sakit nggih. Kaya apa abote syariat umat-umat terdahulu. Mula niku kita kedah bersyukur, sangat-sangat bersyukur sekali kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maneh orang-orang perempuan yang ketika kedatangan tamu bulanan atau mengalami haid, mengalami haid, mereka harus diasingkan. Tidak boleh bertempat tinggal dengan suaminya, dengan anaknya, harus diasingkan. Itu syariat umat terdahulu. Saged dibayangkan ibu-ibu jenengan kok Islam ini kok ternyata gawe syariat di Bani Israel. Waduh, sano sing duwe bayi nggih, ibuke diasingno. Masya Allah. Syaratnya umat Kanjeng luar biasa nikmat. Kisos nggih wonten, mateni utawa melukai ternyata tanpa sengaja. Di Islam tidak ada kisos tanpa sengaja. Terus sengaja pun iku iso diganti diat. Ternyata ana wong mateni sing dipateni keluargane memaafkan, njaluk ganti tebusan bisa. Nah, ngoten. Tapi kalau syariatnya umat-umat terdahulu wis gak ono diat-diatan, gak ono tebus-tebusan. Langsung dikisos sengaja utawa gak sengaja kisos. Masya Allah. Misalnya ono wong nubruk mati, sing ditubruk mati, sing nubruk kudu dipateni. Itu syariat zaman dahulu, berat sekali. Niku nang dunyo. Di akhirat pun nanti aduh kaceke rahmati Gusti Allah sing diparingaken kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi durung nglakoni amal soleh, hanya berazam saja. Menesuk aku tak mari sholat subuh berjamaah tak sodakoh nang si bapak iko ketoke lagi kesusahan, azami kuat, durung nglakoni wis dikei ganjaran. Kalau itu azamnya kuat, artinya azam kuat itu sing dikekno wis ana, sudah ada. Oh iki meneh 1.000 tak kekno bapak iko ketoke susah, mari sholat subuh tak kek. Azam kuat, durung nglakoni si azam tok wis dikei ganjaran. Terus kok ternyata besok pagi mari sholat subuh benar-benar diberikan, maka dapat pahala 10 sampai 700. Dikalikan 10 sampai 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat lain sampai tidak terhingga. Sebaliknya kalau urusan maksiat berazam kok tonggo kuwi kok teko misale ngono utawa menesuk peleme tonggo kuwi iku mau mateng tak colongi misale nggih
Salah ya aku adik diseneni mang. Misalnya ngoten tak colong. Ternyata azam kuat. Azam tok durung dilakoni, mboten oleh. Mboten ditulis kejahatan mboten. Itu satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus meneh apa nglakoni kok gak sido. Ternyata gak sido nglakoni. Entah apa penyebabnya kok gak sido. Wis ora oleh ganjar, kok ora sidoe krana wedi Gusti Allah, tambah dibalas pahala. Kok ape nyolong? Lah ya aku ya ono ya ini iku ngaji, ya ono ya ini iku ya ibadah. Aku ape nyolong? Wis gak wis aku lalar gawe, aku diembe pangeran. Aku diembe dosa. Masya Allah, dia pembatalan dari kemaksiatan itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton. Dadi manggane dawuh Gusti Allah wa hum la yudlamun. Mereka manusia, wabil khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ora didolimi ambek Gusti Allah, lamun to benjing kok nang akhirat disiksa, kena siksa iku ora terdolimi sama sekali tidak. Kenapa? Karena di dunia ini Gusti Allah iku ngekei ganjaran wis luweh-luweh. Amal soleh siji diganjar 10 sampai 700. Amal maksiat siji pahala napa dosane ya siji. Kudune iki sok meninggal dunia balik nang Gusti Allah iku oleh saldo akeh. Saldo napa? Pahala nggih ta nggih. Kok sampai disiksa berarti wis nemene wong. Kok sampai disiksa ambek Gusti Allah berarti iku wis kebajute wong, wis nemene wong, gitu. Kenapa? Min. Paham nggih sing kula sampeyan paham nggih? Berarti min dosa. Sebab Gusti Allah wis ngluweno wis, awakmu nglaku kanan tak kei 10 iso tak lipatno sampai 700. Lek nglaku kiri ya siji. Ngoten. Dadak disiksa lek nganan iku di balas warga, lek ngiri disiksa. Lah kok sampai disiksa berarti wis kebajute wong. Ngoten lho ya. Ngoten. Dadi kok meneh iku disiksa berarti iku keadilannya Allah Subhanahu wa taala sebab wong iku wis kebajut. Terus Kanjeng Nabi napa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku iku bakal mlebu swarga kabeh illa man aba, kecuali wong sing gak gelem. Nah, sapa sing wong sing gak gelem? Ya wong sing nglakoni maksiat. Ngoten. Lah mriki balik tenggene pembahasan menika keistimewaan yang bersifat umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan beban berat, kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan syariat yang Allah bebankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika binasil Quran. Demikian itu dengan nas dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dawuhipun Gusti Allah, mereka yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang mana mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termaktub, tertulis di kitab Taurat yang ada pada mereka dan di dalam kitab Injil. Nabi Muhammad yang memerintahkan untuk selalu berbuat ma'ruf dan untuk selalu mencegah perbuatan mungkar. Nabi Muhammad yang menghalalkan makanan-makanan yang baik bagi
manusia dan mengharamkan kepada manusia al-khaba'is, yaitu makanan-makanan yang jelek. Wa yadau anhum israhum, dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan beban-beban berat dalam bersyariat, wal aghlal, dan belenggu-belenggu allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Jadi syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariat. Wal isru asluhu athiqal. Kalimat al-isru itu asalnya adalah lafaz athiqal yang mempunyai makna beban berat alladzi ya'siru sahibahu. Beban berat yang membebani seseorang. Falyaqdiru ala taharruk, saking abote sampai iso ora iso obah. Wa ma'na dzalik, dan artinya itu adalah annallahu ta'ala lam yujib al hadil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an fawqa taqatihim. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu suatu kewajiban yang melebihi batas kemampuannya. Jadi Gusti Allah mboten wajibno syariat sing umat Kanjeng Nabi niku mboten mampu nglakoni. Walam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika 'ala man qablahum minal umam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syariat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti syariat pada umat-umat terdahulu. Wadzalika ka Bani Israil masalan, demikian itu seperti syariat yang Allah bebankan kepada Bani Israel. Alladzina kullifu bi jumlati minal a'mali su'bah, yang mereka dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang su'bah, amal-amal yang berat, yang susah untuk dikerjakan. Wat takalifi syaqah, dan beban-beban yang berat. Hiya asbahu ma yakunu bi atwaqil hadid, itu sebagaimana perumpamaannya adalah seperti kalung besi allati tuhidu bil anaq, yang dikalungkan ke leher seseorang. Jadi saking abote sampai diumpamakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak iso obah. Kenapa? Kabotan, dikalungi wesi antep plek nang gulune ngene dibelenggu sehingga gak iso obah saking abote syariat. Tilkal aghlal wal athqal katsirah, beban berat, belenggu-belenggu dalam syariat yang mereka jalankan sangat banyak sekali. Faminha, di antara kesulitan-kesulitan itu adalah qat'u maudhi'in najasah, yaitu memotong tempat najis, memotong tempat yang terkena najis. Fa idza asabatin najasa thawba ahadihim, maka apabila baju seseorang terkena najis, fa innahu alaihi ayyaqta'ahu litahhirahu, maka wajib orang itu kalau ingin mensucikan baju tersebut adalah dengan cara memotongnya agar baju itu menjadi suci. Walakfi ghusluhu, dan tidak cukup membasuhnya. Kama akhrajahul Bukhari fi sahihi, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Bukhari dalam sahihnya. Masya Allah. Jadi pakaian misalnya kayak kopiah kula ngenten iki, kok kenaan kencing, kencingnya anaknya misalnya, ya wes digunting, wes asyaallah, abot tenanan gitu. Jadi diumpamakan oleh Kanjeng Nabi itu saking abote sampai dikalungi wesi sing abot sampai ape nang ndi kabotan. Jadi ngelakoni syariat kangelan,
Nah kula kalih panjenengan nglakoni syariat iki cek gampang banget nggih. Gampang. Apa sing angel? Ndak ada kan salat. Yo gampang kena dilakoni kabeh. Gitu, kena dilakoni. Haji ku yo kena udure akeh. Cara kanthi dhuwit yo gak wajib. Kan ngoten nggih. Sampai zakat. Nek sing dizakatno dina iku ora ana, wong sing dipangane ora ana ya ora sida wae. Gak ono kewajiban zakat. Berarti gampang sekali syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad za'ama ba'du annahu kana yajibu qat'u ma asabatun najasah. Sebagian ulama benar-benar menyangka, benar-benar berpendapat bahwa sesungguhnya wajibnya memotong pakaian yang terkena najis walau kana minal jismi, sekalipun yang terkena najis itu adalah jisim. Jisim niku anggota tubuh. Ya Allah. Misalnya kulit ini yo kena najis, pensuciannya tidak dikelocur, mboten di napa disilet. Saking abot tinggi. I'timadan ala dhahri riwayat Abi Dawud, berpegangan dengan riwayat dohir riwayatnya Abi Dawud. Wa fiha kanu idza sabal baul jasahadihim qata'u ma sabal baul minhum. Imam Abi Dawud dalam riwayatnya mengatakan kanu mereka dahulu idza asabal baul jasahadihim, apabila salah seorang di antara mereka itu tubuhnya terkena najis, qata'u ma sabal baul, maka yang terkena najis itu harus dipotong. Bayangkan jentian kena dipotong. Masya Allah. Wa riwayat Muslim wa fi jilda adihim wa awal Qurtubi hada bi anal murad bil jildi wahidul julud allati kanu yalbasunaha. Dan di dalam riwayat Imam Muslim yang tertera bahasa jilda hadihim, Imam Qurtubi menafsirkan bahwa sesungguhnya dimaksud adalah bukan kulit pada tubuh tapi pakaian kulit yang dipakai seseorang. Kok pakaiane itu terbuat dari kulit terus kemudian terkena najis, maka harus dipotong. Mantap. Qala al-Hafidz wa riwayatul Bukhari sharihatun fi thiyab. Imam Al-Hafidz mengatakan riwayat Bukhari itu jelas sekali dalam pakaian. Yang dimaksud pada riwayat Bukhari tadi itu adalah bukan kulit tubuh tapi kulit pakaian. Fala'alla ba'dahum rawu bil ma'na intaha. Amma hadil ummah, adapun umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfi fi syar'iha fi misli dzalika iraqatul ma'i wa waslul mahalli faqat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pakaian tubuh atau apapun itu terkena najis, maka hanya cukup dengan iraqatul ma, yaitu ngelocurno banyu, wa waslul mahalli faqat, dan membasuh tempat yang terkena najis. Enak. Paling ya teles toh kan, teles malah di PP garing suci. Sawa'un kana dzalika masjidan, baik yang terkena najis itu masjid, misalnya yang di sini masjid. Kalau madhabnya Syafi'i harus diilekno banyune. Gampang. Kalau awak ya karek ngedusi enak seger tambahan kan ngoten nggih. Au sauban au badanan, baik itu pakaian ataupun tubuh, kama fassalat kutubus sunnah. Sebagaimana kama fassalat kutubus sittah. Kutubus sunnah napa sittah niku? Kutubus sunnah nggih. Kama fassalat kutubus sunnah, sebagaimana yang dijelaskan secara perinci oleh kitab-kitab hadis. Adamu mu'akalatil haid. Yang kedua, keistimewaan secara umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbeda dengan umat-umat terdahulu soal tentang
orang perempuan yang pada waktu haid. Orang-orang perempuan zaman dahulu, zaman nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu adalah adamu mu'akalatil haidi, tidak boleh membersamai orang yang haid, atau orang yang haid tersebut tidak boleh bersama-sama tinggal di dalam rumah, mangan bareng gak oleh. Wadzalika annal yahuda kanu idza hadatil maratu fihim lam yu'akiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid bal yatrukuha fil baiti munfaridan. Wong Yahudi, orang-orang Yahudi, syariat mereka itu ketika istrinya dalam keadaan haid, maka gak oleh dijak mangan bareng, gak oleh tenguk-tenguk nang omah bareng, gak oleh manggon nang omah, sak omah gak boleh. Bal yatrukuha fil baiti munfaridan, namun ia harus dikeluarkan dari rumah, ditempatkan pada rumah yang lain, artinya diasingkan ke tempat lain. Coba bayangkan sekarang duwe anak bayi cek nyusui. Oh ya apa kangelan nggih, masyaallah. Kama sabata fil hadis sahih, sebagaimana jelaskan di dalam dalam hadis sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Amma hadil ummah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, faqad ubiha la fi diniha muasyaratul haid fil ma'kal wal masyrab wal mudaja'ah. Sungguh sangat diperbolehkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang perempuannya yang haid tidak apa-apa bersama tinggal dalam satu rumah, makan bareng, tengok-tengok bareng, guyon bareng, tidak apa-apa. Wa nuhiya anin nikah, akan tetapi yang dilarang adalah an-nikah. Apa yang dimaksud an-nikah di sini? Yaitu kumpul nopo? Hubungan kumpul atau hubungan seks. Nah, yang dilarang cuman itu saja. Wal istimta' bima baina surr wa rubbah ihtiyaton, yaitu bernikmat-nikmat antara di atas batas, di atas lutut, di bawah perut. Nah, ihtiyaton gunanya untuk hati-hati saja. Jadi yang diharamkan hanyalah hubungan seksual mawon. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah, berbuatlah sesuka kalian illa nikah, kecuali hubungan seksual. Wa hakadha ra'al Islam bihadzal hukm muyulal insani wa basyariyatihi bijanibi nuraniyati wa ruhaniyatihi. Demikian itulah agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hukum syariat mulai dari muyulal insan wa basyariyatihi, yaitu dari sisi kemanusiaannya, dari sisi kecenderungan manusianya diperhatikan. Bijanibi nuraniyati wa ruhaniyati, dari sisi nurani dan dari sisi ruhaniyah, ini diperhatikan oleh agama Islam yang syariatnya dibawa langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayurabitu baina nazwatil jasadil 'aridah wa ghayatir ruh. Wahadal manhadur raqi fi muamalatil insan, dan inilah metode luhur dalam muamalah terhadap manusia yang diterapkan oleh syariat agama Islam. Walladzi yatala'amu ma'al fitrati kulliha, yang mana syariat tersebut sesuai, selaras dengan fitrah manusia. Li'annahu min su'i khaliq hadil fitrah, karena manhaj ini
metode penerapan syariat agama Islam ini adalah buatan zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Yang ketiga adalah penentuan qisas fil amdi wal khata', baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya nabi-nabi terdahulu, ketika seseorang itu membunuh, baik sengaja atau tidak sengaja, maka wajib harus dikisos. Sengaja dibunuh, tidak sengaja pun dibunuh. Dan syariat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiadakan. Dan itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana mutahattiman ala bani Israil al-qisas hatta fil khata' wa lam takun fihim adiyah fi nafsin aw jurhin kama jaa fi sahih. Umat Bani Israil, umat Yahudi, umat-umatnya nabi-nabi terdahulu, mereka ketika melukai seseorang atau membunuh seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib dikisos dan tidak boleh diganti dengan tebusan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Wa huwa makna qouli ta'ala, dan itu adalah makna daripada dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Dan kami tulis, kami wajibkan bagi mereka fiha di dalam kitab Taurat, anna an-nafsa bin nafsi, bahwa sesungguhnya nyawa diganti nyawa. Nyawa hilang dikisos dengan nyawa. Melukai dikisos dengan melukai. Walaupun tidak sengaja. Ya abot nggih. Ora sengaja nabrak wong, ternyata wong mati. Nah sing nabrak niki kudu di masyaallah. Wes ora tebus-tebusan. Lah umat Kanjeng Nabi bisa ditebus, itu bisa. Fa khaffafa an hadhil ummah bimasyru'ati diyai badala anil qatli. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan syariat yang Allah bebankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disyariatkannya diyah atau diyat sebagai ganti daripada membunuh. Liman afa minal awliya, bagi orang yang dimaafkan oleh wali dari orang yang terbunuh tersebut. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adau ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Kutiba alaikum al-qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatla, dalam berkaitan terhadap orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, orang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka barang siapa yang mendapatkan sesuatu pengampunan dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya mengikuti dengan cara yang baik. Wa adaun ilaihi, dan membayar diat bi ihsanin, dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah, demikian itu adalah takhfif, yaitu keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmat, dan kasih sayang dari Tuhan kalian. Jadi syariat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misale si A mateni si B, niki lek sengaja maka wajib kisos. Ternyata walinya si B yang dibunuh ini memaafkan. Misalnya si A mengajukan
keluar mengajukan jual sampai sepuro, oh ya wis tak sepuro tapi yo bayar, boleh, nggak harus bisa. Tapi syariat-syariatnya umat-umat terdahulu nggak kena dinyang, mateni ya kudu dipateni. Qatlun nafsi bitaubah. Orang-orang yang bertaubat di zaman dahulu, umat-umat nabi-nabi terdahulu, lek taubate dari dosa yang mensekutukan Allah wajib dibunuh. Masya Allah, wajib dibunuh. Jadi lek dosane niku mbujuk, ilate diketok. Lek dosane tangannya diketok. Lek zina, alate diketok. Lek dosane sampai musyrik nang Gusti Allah menyekutukan Allah, maka dia dibunuh. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran di mana ketika Nabi Musa menemui Allah di gunung apa? Khalwat, menemui Allah, dipanggil Gusti Allah. Akhirnya umatnya apa yang terjadi? Umatnya membuat pedet. Yang mana dipimpin juga seorang yang bernama Musa As-Samiri, sakti. Pedet itu tidak disihir iso ngomong. Ngoten. Akhirnya nyembah pedet iki. Ketika Nabi Musa datang, loh, umatku kok akeh sing kufur, umatku kok akeh sing nyembah pedet. Nah, orang-orang setelah kedatangan Nabi Musa yang mereka insaf, yang mereka bertobat atas kesalahan mereka, kekufuran mereka, disyariatkan oleh Allah melalui Nabiullah Musa, mereka harus dibunuh. Jadi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah disuruh membunuh orang-orang yang menyekutukan Allah. Berat. Kula kali panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa sebesar apapun niki gampang jalukane sepuro nang Gusti Allah. Nanti pokoknya gelem njaluk sepuro, lek urusane nang ngene menungso ya diparani menungsane dijak sepuro. Lamun to menungsane iso nyepuro kelawan syarat, ya syarate dilakoni ben di sepuro ben menungso iku. Lek nang Gusti Allah wis bendina njaluk sepuro. Ya sepuro carane sepuro ben sepuro kita niku diterima Gusti Allah harus dengan disertai an-nadm. Napa nadmun niku? Penyesalan. Penyesalan jadi orang mung astagfirullahaladzim tapi tidak ada rasa penyesalan sama sekali, mboten. Jadi istighfar itu benar-benar ada penyesalan, mboten. Jam 09.00 mboten mawon. Itu akhiri kelawan doa kafaratul majlis. Mugi-mugi ilmu menika saged nambahi ilmu kita lan kula kali panjenengan wonten ing mriki mugi-mugi estu angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu